Kontroversi kasus dugaan korupsi. Setelah Soeharto resmi mundur dari jabatannya sebagai presiden, berbagai elemen masyarakat mulai menuntut agar digelar pengusutan dan pengadilan atas mantan presiden yang berkuasa paling lama di Indonesia itu. Pada tanggal 1 September tahun 1998, tim Kejaksaan Agung mengumumkan adanya indikasi penggunaan uang yayasan di bawah pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Melalui Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) pada tanggal 6 September tahun 1998, Soeharto muncul dan menyatakan bahwa dia tidak mempunyai kekayaan di luar negeri. Jaksa Agung Am Galib dan Menko Wasbank Pan Hartarto menemuinya di Jalan Cendana, Jakarta, untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut, tanggal 21 September tahun 1998. Pada tanggal 21 November tahun 1998, Fraksi Karya Pembangunan (FKP) mengusulkan kepada pemerintah agar menetapkan mantan Presiden Soeharto sebagai tahanan kota. Ini merupakan tindak awal pengusutan harta dan kekayaan Soeharto yang diduga berasal dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Pada tanggal 3 Desember tahun 1998, Presiden B.J. Habibie menginstruksikan Jaksa Agung Am Galib segera mengambil tindakan hukum memeriksa mantan Presiden Soeharto. Pada tanggal 9 Desember tahun 1998, Soeharto diperiksa tim Kejaksaan Agung di Kejaksaan Tinggi Jakarta sehubungan dengan dana yayasan, program mobil nasional, kekayaan Soeharto di luar negeri, dan kasus Tapos. Majalah Time melansir berita tentang kekayaan Soeharto di luar negeri yang mencapai 15 miliar dolar, tanggal 22 Mei tahun 1999. Pada tanggal 27 Mei tahun 1999, Soeharto menyerahkan surat kuasa khusus kepada Jaksa Agung Am Galib untuk menelisik kekayaannya di Swiss dan Austria, seperti diberitakan majalah Time. Pada tanggal 2 Juni tahun 1999, Soeharto mengadukan majalah Time ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atas tuduhan memfitnah pada pemberitaannya. Soeharto menuntut ganti rugi sekitar 27 miliar dolar AS. Dalam persidangan gugatan akhirnya Mahkamah Agung, MA, memenangkan gugatan mantan Presiden Soeharto terhadap majalah Time Asia. Dalam putusan Majelis Hakim Agung yang diketuai Ketua Muda Militer MA, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Jerman Hudiarto dan beranggotakan Bahaudin Koudri serta M. Taufik, tanggal 31 Agustus tahun 2007 itu, majalah Time Asia diperintahkan membayar ganti rugi imaterial senilai 1 triliun rupiah kepada HM Soeharto, memenangkan Soeharto lawan majalah Time Asia. Soeharto memiliki dan mengetuai 7 buah yayasan, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bakti Sosial, Darmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bakti, Dakap, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 90 tahun 1995. Kepres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2% dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri. Hasil penyidikan kasus 7 Yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli. Berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan 2 tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung, sejak tahun 1999. Menurut Transparency International, Soeharto menggelapkan uang dengan jumlah terbanyak dibandingkan pemimpin dunia lain dalam sejarah dengan perkiraan 15-35 miliar dolar AS selama 32 tahun masa pemerintahannya. Pada tanggal 12 Mei tahun 2006, bertepatan dengan peringatan sewindu tragedi Trisakti, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat keputusan penghentian penuntutan (SKPP) perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada 7 yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan. SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Mei tahun 2006. Namun SKPP ini lalu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Juni tahun 2006. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah.
Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.